Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazzamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku ma'asyiral muslimin, rahimakumullahu jami'an. Insyaallah pada tema kajian tematik kesempatan ini kita akan membahas tentang anwa'u zulmi, macam-macam kezaliman. Kata zalim ketika kita merujuk pada satu kamus bahasa Arab berasal dari kata zalama yadhlimu zulman wa madhlamatan. Artinya wad'u syai'in fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Meskipun sesungguhnya makna zalim juga bisa berbeda-beda, semua itu tergantung daripada siyaqul kalam, susunan kalimatnya itu yang akan membedakan makna itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menarik makna zalim pada satu pengertian dengan arti kejahatan. Apakah itu bisa? Nanti akan kita korelasikan dengan ayat-ayat Al-Quran sebagai landasan kajian kita pada kesempatan ini yang membahas tentang makna zalim dengan pengertian kejahatan. Misalnya kita merujuk pada satu ayat Al-Quran di surah Ar-Rum ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Inti daripada ayat ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita banyak membaca sejarah peradaban masa lalu. Diketahui bahwa umat-umat terdahulu itu jauh lebih kuat, lebih perkasa, dan lebih hebat dari kita. Mereka telah mampu memakmurkan dunia ini dengan semakmur-makmurnya. Tetapi apa yang terjadi? Akhir dari perjalanannya itu hancur mereka. Apa sebabnya? Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul-rasulnya untuk memberi peringatan kepada kaum-kaum tersebut, mereka kebanyakan menolak, tidak gubris. Akibat itulah kemudian Allah menyiksa mereka, menghancurkan mereka. Jangan kau katakan bahwa Allah itu jahat. Tidak, justru karena mereka jahat. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Justru diri mereka yang jahat. Itulah kesudahannya. Saudaraku ma'asyiral muslimin, berbicara tentang kejahatan dalam perspektif Islam ada 3 kategori kejahatan. Yang pertama adalah zulmun lillah, kejahatan yang dilakukan kepada Allah. Vertical crime, kejahatan vertikal. Dalam konteks apa kejahatan ini terjadi? Kejahatan kepada Allah itu terjadi karena umat manusia jahat kepada agama Allah. Jahat dalam agama Allah. Ini adalah dosa besar. Jahat yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala melukiskan kenyataan ini dalam surah Luqman ayat 13. Firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Ketahuilah sesungguhnya syirik itu adalah zulmun azim, kejahatan yang luar biasa. Jadi dalam agama ini ada kejahatan, yaitu syirik bentuknya. Terkait pembahasan syirik sudah sering saya sampaikan. Yang pasti bahwa syirik ini terkait erat dengan masalah loyalitas. Kita ketahui bahwa Allah telah memberikan segala-galanya kepada umat manusia, kepada kita semuanya, dari ruh,
rezeki, masa depan, kebahagiaan yang tiada taraknya. Lalu Allah hanya memerintahkan, sembahlah Allah. Tetapi banyak umat manusia menolaknya. Itu artinya bahwa dia tidak loyal kepada Allah. Tidak tahu diri kepada Allah. Ya. Itulah sebabnya. Nah, orang-orang yang seperti ini dianggap jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah manusia memberikan loyalitasnya kepada selain Allah. Jadi inti daripada syirik sebenarnya terkait dengan masalah loyalitas. Orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang hanya tunduk patuh loyal kepada Allah disebut monoloyalitas. Loyalitas tunggal hanya kepada Allah. Tetapi orang-orang yang syirik, orang-orang yang musyrik, itu akan memberikan ketaatannya, kepatuhannya, loyalitasnya kepada semua saja. Sehingga dikenal dengan istilah multi loyalitas. Loyalitas yang terbagi-bagi gitu. Ini namanya menyekutukan Allah, menyepelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu terjadi, apa kata Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yakhbutana amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah aku wahyukan kepada Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelummu, jika engkau jatuh dalam kesyirikan, jika engkau terlibat dalam kesyirikan, maka akan batal seluruh amal perbuatanmu. Tentu engkau menjadi orang-orang yang rugi. Jelas ini kejahatan kepada Allah, namanya zulmun azim, kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu hindari syirik, karena itu kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tipe yang kedua adalah zulmun li ghairillah. Kejahatan yang dilakukan kepada selain Allah. Artinya kepada makhluk yang ada ini. Di dunia ini ada dua kejahatan yang sangat terkenal. Pertama adalah human crime dan society crime. Kejahatan kemanusiaan dan kejahatan sosial. Contoh konkret tentang kejahatan kemanusiaan adalah sebagaimana yang Allah lukiskan di dalam surah Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Oleh sebab itu kami Allah memberi satu keputusan hukum kepada Bani Israel. Apa yang diputuskan Allah? Sesungguhnya barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa dihukum yang sama, tanpa kisos yang sama, dia telah melakukan kejahatan. Bahkan diibaratkan seperti membunuh seluruh umat manusia. Ini kan human crime, kejahatan kemanusiaan. Terkait dengan kejahatan kemanusiaan, Masya Allah, apa yang terjadi di dunia ini. Begitu mudahnya manusia membunuh sesamanya. Apa faktornya? Mungkin faktor ekonomi, faktor politik, ya, faktor cinta barangkali. Tidak sedikit saling membunuh karena itu. Makanya Nabi wanti-wanti terkait dengan ini. Idzal taqal muslimani bisayhima fal qatil wal maqtul finnar. Jadi ketika dua orang muslim saling bertemu dengan mengacungkan pedangnya, artinya bertempur dengan pedangnya, maka antara yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Para sahabat kaget, kok bisa ya Nabi? Yang membunuh wajar lah, yang dibunuh gimana? Apa kata Nabi? Sesungguhnya yang dibunuh pun harisan ala qatli sahibi. Pada awalnya dia berhasrat, ambisi untuk membunuh sesamanya, tetapi terbunuh duluan. Sudah mati, masuk neraka lagi. Itu kan repot. Itu namanya kejahatan kemanusiaan. Belum lain kejahatan yang disengaja. Yang namanya aborsi itu kan kejahatan kemanusiaan. Karena setiap janin yang lahir itu berhak untuk hidup. Tapi mereka habisi dari awal. Itu juga kejahatan kemanusiaan. Aw fasadin fil ardi, ini yang disebut society crime, kejahatan sosial. Betapa tidak banyak kalangan umat manusia yang menghancurkan alam ini, membabat hutan tanpa ampun. Akhirnya apa? Hujan deras tidak tertahan oleh pohon-pohonan, banjir melanda.
Itu kejahatan sosial. Belum lagi kejahatan politik, kejahatan ekonomi, kejahatan pendidikan, masih banyak bentuk-bentuk kejahatan sosial itu. Semua itu adalah jahat dan itu menghancurkan. Jadi hati-hati kita, jangan berbuat seperti itu. Dunia ini sudah baik, tetapi manusia merusaknya ba'da islahiha. Setelah Allah ciptakan dengan sebegitu sempurnanya, manusia merusaknya. Jahat itu namanya. Kemudian yang terakhir, jahat pada diri sendiri. Zulmun li nafsih. Be self-crime. Apakah ada bentuk-bentuk jahat pada diri sendiri? Dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam sebuah ayatnya, meskipun ini masih umum sifatnya, dalilul am. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan banyaklah bersedekah, berinfaklah kamu di jalan Allah. Ini nilainya besar sekali. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah engkau menceburkan dirimu, melemparkan dirimu dalam kerusakan. Dan teruslah berbuat kebaikan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Pada kata wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, ini mengandung pengertian jahat pada diri sendiri, meskipun dalilnya am. Maksudnya apa? Kalau kita sudah tahu bahwa makanan ini, minuman ini itu merusak kesehatan, ya jangan dikonsumsi. Tetapi tidak, karena ndablek tadi itulah. Makan tanpa hitung, minum segala-galanya, padahal fisiknya sangat rentan akan itu. Rusaklah dirinya. Jadi dalam kaitan ini banyak manusia yang tidak sayang pada diri sendiri, tidak menghormati kesehatan diri sendiri. Tidak sedikit manusia mati karena itu semuanya. Itu artinya apa? Kamu melemparkan dalam kerusakan. Ya, dirimu tidak kau jaga, kesehatanmu tidak kau pelihara, kau melemparkan dalam kerusakan. Itulah yang disebut zulmun li nafsi, be self-crime, jahat pada diri sendiri. Jadi 3 kejahatan tadi harus kita waspadai. Jahat kepada Allah dalam konteks keagamaan, dan jahat kepada selain Allah, ada kejahatan kemanusiaan, kejahatan sosial dan sebagainya, dan ada jahat pada diri sendiri, merusak diri sendiri. Itulah bentuk-bentuk kejahatan yang sangat mengerikan. Mudah-mudahan ini renungan baik dan kita akan terhindar dari itu semuanya, insyaallah, bi'aunillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.